Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdianul Famidaris dengan NIM 230304258 kelas 4 Treka MGT 5. Nah, mata kuliah di sini adalah Bisnis Internasional dan dosen pengampu saya Pak Yuslim SEMM. Di sini saya akan menjelaskan manajemen strategi internasional. Manajemen strategi internasional adalah proses perencanaan dan pelaksanaan strategi yang dijalankan oleh perusahaan multinasional dalam rangka bersaing di pasar global. Dalam lingkungan bisnis yang lintas negara, perusahaan harus memperhitungkan faktor budaya, ekonomi, hukum, dan politik yang berbeda-beda, sehingga strategi yang dibuat harus fleksibel namun tetap konsisten terhadap tujuan global perusahaan. Nah, aliansi strategi internasional itu merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan dari negara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang bersama, seperti meningkatkan penetrasi pasar atau berbagi sumber daya. Aliansi ini bisa berupa joint venture, lisensi, aliansi riset, dan lain-lain. Nah, keuntungan aliansi strategis antara lain itu dapat mempercepat masuknya perusahaan ke pasar baru, menurunkan biaya produksi dan distribusi, berbagi risiko, dan mengakses teknologi atau sumber daya yang sebelumnya tidak dimiliki. Cakupan aliansi strategis meliputi berbagai bentuk kolaborasi, mulai dari kerjasama pemasaran, produksi, teknologi, hingga R&D. Nah, tingkat keterlibatannya itu pun bersifat longgar atau formal, tergantung kesepakatan antara para pihak. Nah, implementasi aliansi strategis harus dilakukan nih dengan hati-hati, melalui pemilihan mitra yang tepat, penetapan tujuan bersama, serta pengelolaan komunikasi antar organisasi, serta evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan aliansi berjalan efektif. Nah, kita lanjut ke rancangan pengendalian organisasi internasional. Nah, desain organisasi internasional adalah struktur yang digunakan perusahaan multinasional untuk mengatur sumber daya dan aktivitas bisnisnya di berbagai negara. Bentuknya bisa fungsional berdasarkan wilayah, berdasarkan produk, atau struktur matriks yang menggabungkan keduanya. Isu-isu dalam desain organisasi internasional antara lain adalah perbedaan budaya, zona waktu, sistem hukum, serta kebutuhan koordinasi yang tinggi antar unit lintas negara. Perusahaan harus memilih antar standarisasi global atau adaptasi lokal. Nah, fungsi pengawasan dalam bisnis internasional diperlukan untuk memastikan bahwa strategi dan kebijakan perusahaan dijalankan dengan benar di seluruh cabang dan unit bisnis global. Nah, pengawasan ini mencakup kinerja, keuangan, serta etika dan hukum. Nah, maksud kita mengelola fungsi pengawasan secara efektif itu membutuhkan sistem informasi yang terintegrasi seperti ERP global. Nah, laporan kinerja yang seragam, audit lintas negara, serta komunikasi yang lancar antar kantor pusat dan kantor cabang. Kita masuk nih ke manajemen pemasaran internasional. Nah, manajemen pemasaran internasional adalah pengelolaan strategi pemasaran untuk melayani konsumen dari berbagai negara dengan budaya dan kebutuhan yang berbeda-beda. Tujuannya itu adalah menyampaikan produk dengan cara yang relevan di setiap pasar. Nah, kebijakan produk dalam pemasaran global bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama itu standarisasi menggunakan produk yang sama di semua negara, atau adaptasi, menyesuaikan produk dengan selera dan budaya lokal. Nah, penetapan harga internasional itu harus mempertimbangkan nih daya beli masyarakatnya, biaya logistik, nilai tukar, mata uang, serta tarif dan pajak yang berlaku di negara tujuan ekspor. Nah, harga juga bisa berbeda nih antar negara, tergantung nih strategi pasarnya. Keputusan promosi mencakup iklan, media sosial, sponsorship, dan strategi komunikasi lainnya yang disesuaikan dengan bahasa, simbol, serta kebiasaan di produk lokal. Nah, pesan yang cocok nih di satu negara belum tentu efektif nih di negara lain. Kita masuk ke distribusi internasional. Itu melibatkan pemilihan saluran distribusi seperti agen lokal, distributor, toko retail internasional, hingga platform e-commerce. Perusahaan itu harus mempertimbangkan infrastruktur dan logistik lokal. Selanjutnya kita masuk ke manajemen operasi internasional. Manajemen operasi internasional itu adalah pengelolaan proses produksi dan layanan di berbagai negara agar itu efisien, responsif terhadap permintaan lokal, dan memenuhi standar kualitas global. Ini itu mencakup pengadaan, produksi, logistik, dan distribusi. Nah, manajemen produksi internasional ini melibatkan pemilihan lokasi pabrik nih, penggunaan teknologi tepat, dan penyesuaian proses produksi sesuai dengan lingkungan lokal.
seperti upah, hukum, dan akses bahan baku. Nah, manajemen operasi jasa internasional lebih fokus tuh pada pengelolaan layanan yang menyentuh langsung pelanggan, seperti perhotelan, transportasi, dan konsultasi. Nah, tantangannya itu adalah menjaga kualitas layanan yang konsisten di seluruh negara. Nah, pengelolaan produktivitas melibatkan peningkatan efisiensi tenaga kerja, pemanfaatan teknologi, serta perbaikan proses kerja secara terus-menerus, yaitu continuous improvement di berbagai unit bisnis global. Nah, pengelolaan kualitas internasional itu penting nih agar produk atau jasa tetap memenuhi standar global seperti ISO dan TQM. Nah, perusahaan itu harus memastikan pengawasan kualitas dilakukan merata di semua cabang internasional. Nah, pengolahan informasi dalam operasi global itu memerlukan sistem informasi manajemen yang kuat. Data dari berbagai negara itu harus dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam manajemen keuangan internasional. Nih, Isu keuangan dalam perdagangan internasional itu mencakup fluktuasi nilai tukar, perbedaan suku bunga, regulasi pajak, serta risiko politik dan ekonomi di negara tujuan bisnis. Hal ini mempengaruhi laba dan arus kas perusahaan. Pengelolaan risiko nilai tukar sangat penting karena pergerakan kurs mata uang itu bisa menyebabkan kerugian besar loh. Nah, untuk itu perusahaan menggunakan strategi lindung nilai, yaitu hedging seperti kontrak forward atau opsi mata uang. Nah, manajemen modal kerja itu di lingkungan modal mencakup global, mencakup pengelolaan kas piutang, persediaan, dan utang. Nah, setiap negara itu punya kebijakan pembayaran dan perbankan yang berbeda-beda, sehingga pengelolaannya harus disesuaikan. Seperti penganggaran modal internasional itu dilakukan saat perusahaan ingin berinvestasi di negara lain. Hal ini mencakup analisis kelayakan investasi yang mempererat. Terima kasih.